Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita lanjutkan ya, masih dalam materi kelarutan dan hasil kali kelarutan bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini kita akan membahas pengaruh ion senama atau ion sejenis terhadap kelarutan. Ada baiknya sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman, ya Robku tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ada baiknya ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa dicatat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, apa aja yang udah kita bahas di bab kelarutan dan hasil kali kelarutan? Di bagian yang pertama kemarin kita sudah bahas poin ke-1 nih, pengertian kelarutan atau S dan hasil kali kelarutan atau KSP. Kita juga udah bahas nih hubungan S dengan KSP pada senyawa biner, terner, kuartener, dan pentener. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan membahas pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Nah, nanti di bagian yang ketiga akan kita bahas tentang memprediksi atau meramalkan terbentuknya endapan pada suatu pencampuran larutan. Seperti itu. Yuk kita mulai di bagian yang kedua ini tentang pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Apa sih pengaruhnya? Nah, nanti adanya penambahan zat yang mengandung ion sejenis atau senama akan menyebabkan kelarutan zat mengalami penurunan atau berkurang kelarutannya dari kelarutan yang sebelumnya. Dengan kata lain, zat tersebut akan semakin banyak yang mengendap. Kenapa? Karena kelarutannya berkurang ya. Adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan sehingga kelarutannya berkurang, jadi cenderung mengendap. Nah, hal ini sesuai dengan konsep kesetimbangan yang udah kita bahas di semester yang lalu ya, bahwa jika konsentrasi zat ditingkatkan, maka kesetimbangan akan bergeser dari zat yang ditambahi konsentrasinya tersebut. Jadi kecenderungannya mengendap seperti itu. Nah, contohnya tentukan kelarutan AgBr, diketahui KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 12 dalam air murni dan dalam larutan AgNO3 0,1 molar. Nah, yang pertama yang A, kita tulis dulu nih kelarutan AgBr dalam air murni ya. Seperti biasa kita uraikan menjadi Ag plus ion Br min. Koefisiennya 1, kelarutannya S, 1 juga S, 1 juga S ya. Nah, ini diketahui KSP-nya nih, udah diketahui KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk mengetahui kelarutannya dalam air murni, kita tinggal cari aja hubungan S sama KSP-nya karena dia 2 ion ya. Nah, jadi rumus KSP-nya kan konsentrasi Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi Br min pangkat 1. Nah, konsentrasinya sebesar S, yang Br min juga S. Jadi rumus KSP-nya adalah S kuadrat. Mencari S berarti KSP-nya kita akar pangkat 2 ya. Jadi akar 1 kali 10 pangkat min 12, jadi 1 kali 10 pangkat min 6 molar kelarutannya dalam air. Nah, yang B pertanyaannya gimana nih kalau si AgBr dilarutkan dalam AgNO3? Kita uraikan dulu si AgNO3-nya, terurai menjadi Ag plus NO3 min. Nah, ini S, ini S, ini S. Nah, ini diketahui kelarutannya 0,1 molar. Karena ini S berarti 0,1 molar juga. Ini 0,1 molar. Nah, yang ditanya kelarutannya AgBr ya dalam AgNO3. Kita uraikan AgBr-nya menjadi Ag plus Br min. Ini kelarutannya S, ini S, ini S. Nah, di sini ion sejenis yang ditambahkan apa? Ternyata ion si Ag plus. Nah, berarti ini kan rumus persamaan KSP-nya konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Br min. Karena ion Ag-nya sejenis, maka konsentrasinya sama. Jadi kita cari konsentrasi ion yang tidak sejenisnya, si Br min-nya. Berarti Br min sama dengan KSP dibagi konsentrasi Ag
plus ya. KSP-nya tadi udah ada di soal ya, 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, konsentrasi Ag plusnya yang mana? Yang ini sama, karena dia ion sejenis. 0,1 itu 1 kali 10 pangkat min 1 ya. Ini coret, ini jadi sisa min 11. Jadi kelarutannya 1 kali 10 pangkat min 11. Ini kelarutan Br min, sama dengan kelarutannya si AgBr. Kenapa? Sama, karena sama-sama S ya. Jadi kelarutan AgBr dalam AgNO3 yaitu sebesar 1 kali 10 pangkat min 11 molar. Coba kita lihat dalam air murni 10 pangkat min 6. Dalam AgNO3 yang ada ion sejenisnya yaitu si Ag, kelarutannya jadi tambah kecil, 1 kali 10 pangkat min 11. Jadi adanya ion sejenis akan memperkecil kelarutan. Adanya ion sejenis memperkecil kelarutan, seperti itu ya. Nah, nanti pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan juga, jika kelarutan elektrolit dapat berupa garam atau basa, dalam ion sejenis yang berindeks kecil akan semakin besar kelarutan elektrolitnya. Ya, ion sejenisnya yang berindeks kecil akan semakin besar kelarutannya. Nah, untuk supaya lebih paham, perhatikan contoh berikut. Diketahui larutan AgCl, KSP-nya sekian. Nah, yang ditanya kelarutannya AgCl dalam HCl dan CaCl2. Nah, sepintas kita lihat ion sejenisnya yaitu Cl, ya enggak? Di A ada Cl juga, di B ada Cl juga, cuma indeksnya beda. Indeks itu angka kecil yang di bawah sini. Di ion sejenis yang A, Cl-nya cuma 1. Ion sejenis yang B, si Cl juga, cuma indeksnya 2. Nah, tadi ion sejenis yang berindeks kecil akan semakin besar kelarutannya. Coba kita buktikan di contoh soal yang ini ya. Kita uraikan dulu nih si yang A, HCl terurai menjadi H plus plus Cl min. Ini kelarutannya S karena koefisiennya 1 semua, berarti kelarutannya S. Nah, kelarutan HCl 0,1 molar, karena ini semuanya S maka 0,1 molar semua. Nah, kita uraikan yang ditanya kelarutannya si AgCl dalam HCl. Nah, AgCl ini terurai jadi Ag plus plus Cl min. Ini kelarutannya S semua ya. Persamaan KSP-nya berarti konsentrasi Ag plus pangkat 1 kali Cl min pangkat 1. Karena ini kelarutannya S, ini S, maka ion sejenisnya kita lihat di sini Cl min ya. Nah, Cl min yang sejenis, maka kita cari yang beda jenisnya. Berarti kita cari si Ag plus sama dengan KSP dibagi konsentrasi Cl min. KSP-nya tadi udah ada nih, 1 kali 10 min 14. Ion Cl minnya karena sejenis, maka konsentrasinya sama, 10 pangkat min 1. Jadi konsentrasi Ag plusnya 1 kali 10 pangkat min 13. Nah, kita lihat di sini konsentrasi Ag plus kan sama dengan konsentrasi AgCl karena sama-sama S ya. Maka konsentrasi AgCl dalam larutan HCl menjadi 1 kali 10 pangkat min 13 molar. Ini yang A. Nah, yang B-nya dalam CaCl2 0,1 molar. Kita uraikan menjadi Ca2 plus plus 2Cl min. Ini kelarutannya S, ini 2S ya. Ini diketahui 0,1 molar. Nah, ini S juga maka 0,1 molar. Kalau 2S maka kali 2 jadi 0,2 molar. Nah, yang ditanya kelarutannya AgCl terurai menjadi Ag plus plus Cl min. Ion yang sama si Cl min, maka kita ini S, ini S ya. Maka kita cari ion yang tidak samanya. Nah, persamaan KSP awalnya kan konsentrasi Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi Cl min pangkat 1. Nah, kita cari si Ag plusnya, ion yang tidak samanya ya. Nah, berarti konsentrasi Ag plus sama dengan KSP dibagi konsentrasi Cl min. KSP-nya tadi udah ada di soal 1 kali 10 pangkat min 14. Nah, Cl min-nya kita langsung masukin yang ini, jangan dirubah-rubah ya. Ini 2S karena koefisiennya 2 untuk penyetaraan.
Nah, jangan dikali 2, walaupun ini S, tetap aja tak konsentrasi yang diketahui itu yang dimasukin ya. Konsentrasi yang diketahui 0,2 langsung aja taruh di sini 0,2, jangan dirubah-rubah ya. 0,2 itu 2 kali 10 pangkat min 1, ini coret, jadi min 13. 1/2 kan 0,5 kali 10 pangkat min 13. Atau kalau kita bulatkan angkanya bukan desimal, kalau dijadiin 5 kali 10 pangkat min 14. Nah, coba kita lihat. Ini 5 kali 10 pangkat min 14. Ini 1 kali 10 pangkat min 13. Kelarutannya besaran yang mana? Yang dalam HCl ya, yang indeksnya lebih kecil. Nih, CL-nya 1, indeksnya 1. Yang ini CL-nya 2, indeksnya 2 ya. Nah, dalam ion sejenis yang berindeks kecil, kelarutannya semakin besar. Jadi yang berindeks kecil kelarutannya lebih besar dari ion sejenis yang berindeks besar. Seperti itu. Sama-sama Cl, cuma ini indeksnya 1, ini indeksnya 2 ya. Semoga bisa dipahami. Udah selesai kita membahas efek ion sejenis terhadap kelarutan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Yuk kita berlatih soal-soal lagi ya. Contoh soal yang pertama, diketahui KSP Ag2CrO4 sekian. Ini KSP-nya. Nah, yang ditanya kelarutan Ag2CrO4 dalam larutan K2CrO4. Kita uraikan dulu larutan yang diketahui molarnya, yaitu K2CrO4. Kita uraikan menjadi ion 2K+ plus CrO4 2- ya. Ini S kelarutannya karena koefisiennya 1. Kalau 2 berarti 2S, kalau 1 S. Nah, ini diketahui kelarutannya 0,01 molar, itu S. Kalau 2S maka kali 2 jadi 0,02 molar. Ini 0,01 molar. Nah, yang ditanya kelarutannya Ag2CrO4. Kita uraikan menjadi ion 2Ag+ plus CrO4 2-. Ion sejenisnya adalah CrO4. Ini koefisiennya 1, kelarutannya S, ini 2S, ini 1, maka S. Ion sejenisnya Cr, maka kita cari ion yang tidak sejenisnya. Kita tulis dulu persamaan awal KSP-nya. Konsentrasi Ag plus pangkat 2 kali CrO4 2- pangkat 1. Kita cari si Ag plusnya karena dia ion yang tidak sama atau tidak sejenis. Berarti KSP dibagi CrO4 2-. KSP-nya tadi udah ada di soal 4 kali 10 pangkat min 12. Si CrO4-nya ion sejenis, maka konsentrasinya sama. 1 kali 10 pangkat min 2. Ini coret. Jadi min 10 ya. 4 kali 10 pangkat min 10. Ini Ag plus kuadrat. Maka mencari ion Ag plusnya aja berarti diakarin 4 kali 10 pangkat min 10, yaitu 2 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, yang ditanya kelarutannya Ag2CrO4. Ini kan masih kelarutannya si Ag. Nah, Ag di sini kelarutannya 2S. 2S-nya segini. Sedangkan Ag2CrO4 itu S. 2S-nya segini, berarti kalau S 2 kali 10 pangkat min 5 bagi 2, berarti kelarutannya 1 kali 10 pangkat min 5 molar, yang C. Seperti itu ya. Contoh soal yang kedua, kelarutan PbSO4 dalam air adalah sekian. Nah, berarti ini kelarutan itu konsentrasinya PbSO4 dalam air 1,4 kali 10 pangkat min 4 pada suhu sekian. Bila dilarutkan dalam larutan K2SO4 0,05 molar, maka kelarutan PbSO4-nya menjadi berapa? Gitu ya. Karena ini masih kelarutan, kita ubah dulu jadi KSP. KSP PbSO4 dia terdiri atas 2 ion ya, Pb2+ dan SO4 2-. Ini S, ini S, ini S. Maka KSP-nya langsung aja ya, karena dia 2 ion. Rumus KSP-nya 2S KSP sama dengan S kuadrat.
Nah, S-nya itu 1,4 kali 10 pangkat min 4 dikuadratin. Nanti hasilnya sekitar 1,96 kali 10 pangkat min 8. Ini KSP-nya PbSO4. Setelah dapat KSP-nya, kita jabarkan dulu nih yang ditanya, kelarutan PbSO4 dalam K2SO4 terurai menjadi 2K plus SO4 2-. Ini kelarutannya S, ini 2S, ini S. Nah, ini diketahui S-nya sebesar 0,05 molar. Kalau 2S kali 2, maka 0,1 molar. Ini 0,05 molar ya. Nah, yang ditanya kelarutannya PbSO4 dalam K2SO4. Kita uraikan menjadi Pb2+ dan SO4 2-. Ini S, ini S, ini S. Nah, kita lihat ion sejenisnya ternyata SO4. Maka kita cari ion yang tidak sejenisnya. Persamaan awal KSP-nya, konsentrasi Pb2+ pangkat 1 kali SO4 2- pangkat 1. Kita cari si konsentrasi Pb2+ nya, maka KSP per SO4 2-. Nah, KSP-nya tadi udah kita dapat 1,96 kali 10 pangkat min 8. SO4 karena ion sejenis maka konsentrasinya sama, 5 kali 10 pangkat min 2. Ini coret jadi min 6. 1,96 dibagi 5 kira-kira dapat 0,392 kali 10 pangkat min 6. Kita bulatkan aja 0,4 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, konsentrasi Pb plus ini sama dengan konsentrasi atau kelarutannya si PbSO4. Kenapa sama? Karena sama-sama S ya. Jadi sama-sama 0,4 kali 10 pangkat min 6 molar. Jawabannya yang B seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Kelarutan AgCl dalam air sekian. Kelarutan AgCl dalam larutan CaCl2 0,05 molar adalah, nah ini masih yang dikatanya kelarutan AgCl atau konsentrasinya 1 kali 10 pangkat min 5. Mol per liter itu sama dengan molar ya. Nah, AgCl ini terurai menjadi Ag plus dan Cl min. Ini S, ini S, ini S ya. Jumlahnya 2 ion. Maka rumus KSP-nya S kuadrat. S-nya 1 kali 10 pangkat min 5 dikuadratin, maka diperoleh KSP AgCl 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, yang ditanya kelarutan AgCl dalam CaCl2. CaCl2 kita uraikan dulu menjadi Ca2 plus 2Cl min. Ini S, ini S, ini 2S ya. Ini diketahui S-nya 0,05 molar. Ini S juga 0,05 molar. Kalau 2S maka kali 2 jadi 0,1 molar. Nah, yang ditanya kelarutannya AgCl terurai menjadi Ag plus Cl min. Ini S, ini S, ini S. Nah, kita lihat ion sejenisnya ternyata di sini Cl min. Berarti kita cari konsentrasinya Ag plus dari persamaan KSP-nya Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi Cl min pangkat 1. Jadi kita cari Ag plusnya sama dengan KSP per konsentrasi Cl min. KSP-nya tadi udah dapet 1 kali 10 pangkat min 10. Cl min-nya ion sejenis maka konsentrasinya sama. Nggak usah dibagi 2, nggak usah dikali-kali 2 ya. Pokoknya ini langsung masukin aja. Ini adalah konsentrasi Cl min-nya. Jadi 10 pangkat min 1 ya. Coret, ini coret jadi 1 kali 10 pangkat min 9 molar. Yang ditanya kelarutannya AgCl. Kelarutan AgCl sama dengan kelarutan Ag plus. Kenapa? Karena sama-sama S, yaitu sama-sama 1 kali 10 pangkat min 9 molar. Jawabannya yang B. Contoh soal yang keempat. Nah, AgCr lebih sukar larut dalam larutan yang mana nih? Nah, dia akan lebih sukar larut, atau sukar larut ini nama lainnya berarti cenderung mengendap. Cenderung mengendap atau sulit larut kalau ada ion sejenis ya. Kalau ada ion sejenis akan memperkecil kelarutan sehingga larutannya akan cenderung mengendap.
Nah, yang tidak ada ion sejenis berarti salah. AgCl ada ion sejenisnya Cl, ini ada Cl, ini ada Ag, ini AlNO3, ini enggak ada, berarti tidak sukar larut dalam AgNO3 karena enggak ada ion sejenisnya. Kalau NaCl ada si Cl, ya, seperti itu. Ini jumlahnya 2 ion, ini juga 2 ion, ini juga 2 ion. Nah, kalau jumlah ionnya sama, artinya indeks ion sejenisnya kan sama-sama 1, maka nanti ini kelarutannya mah sama semua, kecuali yang ini nih beda, ini 3 ion. Nah, kita cari ini salah satunya aja karena sama-sama 2 ion. Nah, dan indeksnya sama-sama 1 ya. Kita cari dulu yang A. CaCl2 0,1 molar. Kalau terurai menjadi Ca2 plus 2 Cl min. Ini kelarutannya S, ini 2S ya. Ini diketahui 0,1 molar, S 0,1 molar. Kalau 2S kali 2 maka 0,2 molar. Yang ditanya kelarutan AgCl. AgCl terurai menjadi Ag plus Cl min. Ini S, ini S, ini S. Maka rumus KSP-nya adalah Ag plus konsentrasinya kali konsentrasi Cl min pangkat 1. Ion sejenis di sini si Cl, maka kita cari ion yang beda jenisnya. Si Ag plus sama dengan KSP per konsentrasi Cl min. Karena KSP-nya nggak diketahui, kita misalkan aja, terserah boleh berapapun ya, biar kelihatan angkanya gitu. Permisalan ini gunanya untuk kelihatan angkanya, dia lebih sulit larut di yang mana. Kalau berupa angka kan enak lihatnya ya. Jadi kita misalkan aja, misalkan KSP-nya AgCl misal 1 kali 10 pangkat min 10. Permisalan aja, terserah angkanya mau berapa ya. Nah, masukin 1 kali 10 pangkat min 10 per Cl min, karena ion sejenis maka konsentrasinya sama. Ini coret min 9. 1 per 2 itu 0,5 kali 10 pangkat min 9. Kalau dijadiin 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, konsentrasi AgCl sama dengan konsentrasi Ag plus. Kenapa? Karena sama-sama S. Berarti konsentrasinya 5 kali 10 pangkat min 10 molar dalam CaCl2. Dalam CaCl2 kelarutannya jadi 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, dalam kelarutan HCl, AgNO3 sama NaCl kita cari salah satunya aja karena akan sama hasilnya. Karena sama-sama 2 ion dan konsentrasinya semua sama-sama 0,1 molar ya. Kita cari yang B nih, si HCl akan sama dengan AgNO3 akan sama dengan NaCl. Karena apa? Sama, jumlah ionnya sama, ion sama, indeks ion sejenis sama, indeks ion sejenisnya sama AgCl kan sama-sama 1 ya, dan konsentrasi larutannya sama-sama 0,1 molar. Jadi kita cari salah satunya aja ya. Misal HCl terurai menjadi H plus Cl min. Ini S, ini S, ini S. Ini diketahui 0,1 molar, S juga 0,1 molar, S juga 0,1 molar. Nah, ion sejenisnya di sini dengan AgCl kan sama-sama Cl ya, ion sejenisnya. Maka kita cari si kelarutan AgCl kan terurai menjadi Ag plus Cl min. Nah, ion sejenisnya Cl nih ya, ini S, ini S, ini S. Maka kita cari ion yang tidak sejenisnya, yaitu si Ag. Persamaan awal KSP-nya Ag plus pangkat 1 kali konsentrasi Cl min pangkat 1. Maka ketika kita cari konsentrasi Ag plusnya, maka KSP-nya dibagi konsentrasi Cl min. KSP-nya tadi udah kita misalkan 1 kali 10 pangkat min 10. Cl min-nya karena ion sejenis konsentrasinya sama, 10 pangkat min 1 coret, jadi konsentrasi Ag plusnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Ini sama dengan kelarutan atau konsentrasinya AgCl. Kenapa? Karena sama-sama S ya.
Jadi kelarutannya dalam 3 ion ini adalah 1 kali 10 pangkat min 9 sama 5 kali 10 pangkat min 10. Kecilan mana? Kecilan yang A. Maka AgCl akan lebih suka larut dalam larutan yang CaCl2 ya. Karena kalau indeks ion sejenisnya makin besar, maka kelarutannya makin kecil. Seperti itu. Kita masuk ke contoh soal yang kelima. Diketahui KSP AgCl sekian, Ag2CO3 sekian, Ag3PO4 sekian. Nah, kita disuruh urutkan kenaikan kelarutan. Kalau kenaikan berarti dari kelarutan yang kecil ke kelarutan yang besar ya. Garam tersebut dalam 1 liter larutan AgNO3 0,1 molar. Berarti ion sejenisnya si Ag ya. Ini ada Ag semua, ini ada Ag. Maka yang ditanya kelarutan dari kecil ke yang besar ya. Kita cari dulu yang AgCl yang pertama ya. Kita uraikan kelarutan AgCl dalam AgNO3 terurai menjadi Ag plus NO3 min. Ini S, ini S, ini S. Ini 0,01 molar, 0,01 molar, 0,01 molar. Nah, yang ditanya AgCl terurai menjadi Ag plus Cl min. Ini S, ini S, ini S. Ion sejenisnya si Ag. Maka kita cari yang beda jenis si Cl min-nya ya. Dari persamaan KSP-nya Ag plus kali Cl min. Maka konsentrasi Cl min-nya KSP-nya AgCl dibagi konsentrasi Ag plus. KSP-nya yang ini 1 kali 10 pangkat min 10. Ag plusnya ion sejenis, maka konsentrasinya sama, dicoret. Jadi konsentrasi Cl min-nya 10 pangkat min 8. Konsentrasi Cl min ini sama dengan konsentrasinya AgCl karena sama-sama S ya. Cl min sama AgCl sama-sama S. Sekian kelarutannya di yang AgCl. Nah, kalau Ag2CO3 yang kedua yang ditanya kelarutan Ag2CO3 dalam AgNO3 masih sama kayak tadi, kita uraikan menjadi Ag plus dan NO3 min. Ini S, ini S, ini S. 0,01 molar, 0,01 molar, 0,01 molar. Yang ditanya kelarutan Ag2CO3, kita uraikan menjadi 2 Ag plus CO3 2 min. Ini S, ini 2S, ini S. Kita lihat ion yang sejenisnya Ag plus ya. Maka kita cari konsentrasi ion yang tidak sejenisnya, yaitu CO3 2 min sama dengan KSP dibagi konsentrasi Ag plus tapi kuadrat karena koefisiennya 2. KSP-nya kita masukin 4 kali 10 pangkat min 12 per Ag plus. Ag plusnya ini ion sejenisnya konsentrasinya sama. Nah, tapi dia kuadrat. Dikuadratin 10 pangkat min 4 coret. Jadi 10 pangkat min 8 ya. Nah, konsentrasi CO2 min sama dengan konsentrasinya si Ag2CO3 sama-sama S ya. Maka sama-sama 4 kali 10 pangkat min 8 molar. Ini dalam AgNO3 dalam Ag2CO3 dalam AgNO3. Kalau yang ini AgCl dalam AgNO3 ya. Larutan ke 1 udah, kedua udah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga yang ditanya kelarutan Ag3PO4 dalam AgNO3. Jadi langkah pertama kita uraikan dulu larutan yang diketahui molarnya ya, yaitu AgNO3 terurai jadi Ag plus NO3 min. Ini S, ini S, ini S. Diketahui 0,01 molar itu S, ini S semua, berarti sama-sama 0,01 molar ya. Baru kita uraikan yang ditanyakan kelarutan ininya si Ag3PO4. Kita uraikan menjadi 3 Ag plus PO4 3 min. Ini S, ini 3S, ini S. Ion sejenisnya di sini Ag. Maka kita cari si
konsentrasi PO4 3- nya sama dengan KSP per Ag plus pangkat 3 karena koefisiennya 3 ya. KSP nya kita masukin 2 kali 10 pangkat min 18 per Ag plusnya ion sejenis 1 kali 10 pangkat min 2 dipangkatin 3 maka 2 kali 10 pangkat min 18 per 1 kali 10 pangkat min 6 coret jadi min 12 ya. Jadi kelarutannya 2 kali 10 pangkat min 12, ini kelarutannya PO4 3-. Nah sama dengan kelarutannya si Ag3 PO4 sama dengan PO4 3-. Kenapa sama? Karena sama-sama S, yaitu sama-sama 2 kali 10 pangkat min 12 molar ini kelarutannya. Kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Yang paling kecil yang pangkatnya paling besar yaitu ini yang pertama si Ag3 PO4. Ini salah ya. Nah urutan yang kedua kecilan mana nih, ini atau ini? Sama-sama pangkat min 8 tapi angka depannya ini 1 ini 4, berarti kecilan ini yang kedua si AgCl. Nah ini salah, yang terakhir dalam Ag2CO3, berarti jawabannya yang C. Seperti itu ya, semoga bisa dipahami. Kita sudah selesai membahas contoh soal dan pembahasannya. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Simak juga materi kimia lainnya di Ratnasari Kimia ya. Atau kalau ada kritik, saran atau perbaikan bisa dikirimkan ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.